Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang menganalisis wacana berdasarkan pendapat Van Dijk. Dosen pembimbing wacana Bahasa Indonesia kami adalah Ibu Diana Mayasari, MPD. Nama kelompok 11 yang pertama Indra Kusuma Wardani dan yang kedua Mesias Yopela. Pengertian wacana dan analisis wacana. Wacana adalah satuan bahasa berdasarkan kata yang digunakan guna berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu adalah deretan kata atau ujaran. Wacana bisa berbentuk lisan ataupun tulis dan dapat bersifat transaksional ataupun interaksional. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, bisa dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antara penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana dapat dilihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan wacana. Istilah analisis wacana ialah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi yang besar dari berbagai definisi, titik singgungnya ialah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa ataupun pemakaian bahasa. Teori kognisi sosial Van Dijk. Model yang dipakai oleh Van Dijk ini sering disebut sebagai kognisi sosial. Menurut Erianto tahun 2001 halaman 221, menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi. Proses produksi itu melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Teks dibentuk dalam suatu praktik diskursus, suatu praktik wacana. Di sini ada dua bagian, yakni teks yang mikro yang merepresentasikan suatu topik permasalahan dalam berita, dan elemen besar berupa struktur sosial. Pertama, struktur makro. Ini adalah makna global atau umum dari suatu teks yang bisa diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, superstruktur. Ini adalah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka atau skema suatu teks. Bagaimana bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Dan yang ketiga, struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat, parafrase, dan lain-lain. Meskipun terdiri atas berbagai elemen, semua elemen tersebut adalah satu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. Makna global dari suatu teks atau tema didukung oleh kerangka teks dan baru kemudian pilihan kata dan kalimat yang dipakai. Baik, saya Indra Kusumawardani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yopela. Struktur mikro adalah struktur wacana itu sendiri yang terdiri atas beberapa elemen, yaitu elemen sintaksis, elemen semantik, elemen leksikon, dan elemen retorik. Elemen sintaksis adalah salah satu elemen penting yang dimanfaatkan untuk mengimplikasikan ideologi. Dengan kata lain, melalui struktur sintaksis tertentu, pembaca dapat menangkap maksud yang ada di balik kalimat-kalimat dalam berita. Melalui struktur sintaksis, wartawan dapat menggambarkan aktor atau peristiwa tertentu secara negatif maupun positif. Nah, ada beberapa, yaitu koherensi kondisional, koherensi pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat, dan kata ganti. Elemen semantik ini sangat erat hubungannya dengan elemen leksikon dan sintaksis, sebab penggunaan leksikon dan struktur sintaksis tertentu dalam berita dapat memunculkan makna tertentu.
Berikut ini adalah unsur-unsur wacana yang tergolong ke semantik: latar, detil, maksud, peranggapan. Yang ketiga, elemen leksikon. Elemen leksikon menyangkut pemilihan diksi. Pemilihan diksi telah diketahui dapat mengekspresikan ideologi maupun persuai, sebagaimana yang terjadi pada teroris dan freedom fighter. Bagaimana aktor yang sama digambarkan dengan dua diksi yang berbeda, berimplikasi pada pemahaman pembaca tentang aktor tersebut. Yang keempat, elemen retorik. Elemen retorik menyangkut penggunaan repetisi, aliterasi, metafora yang dapat berfungsi sebagai ideologi kontrol. Manakah sebuah informasi yang kurang baik tentang aktor tertentu dibuat kurang mencolok, sementara informasi tentang aktor lain ditekankan. Dengan kata lain, retorik ini digunakan untuk memberi penekanan positif atau negatif terhadap aktor atau peristiwa dalam berita. Ada beberapa, yaitu grafis dan metafora. Cara analisis wacana. Analisis wacana adalah kebalikan dari linguistik formal, karena memusatkan perhatian pada level di atas kalimat, seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat. Ada 3 pandangan mengenai analisis wacana. Yang pertama, pandangan pertama diwakili kaum positivisme empiris. Menurut mereka, analisis wacana menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Yang kedua, pandangan kedua disebut konstruktivisme. Pandangan ini menempatkan analisis wacana sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Yang ketiga, pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Contoh analisis wacana. Contoh deskripsi data dengan judul Farah ancam demo. Farah kembali membuat ulah. Belum lagi usai kasus perseteruannya dengan Risa sahabatnya. Hal itu diakibatkan karena dirinya merasa kesal. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan merek susu yang tercemar akibat bakteri. Belakangan ini memang heboh kabar seputar susu formula yang terkontaminasi bakteri Enterobakteri Sakazaki. Enterobakteri Sakazaki merupakan salah satu patogen gram negatif yang sangat mematikan pada bayi baru lahir usia 0-6 bulan. Gue demo kalau pemerintah enggak umumkan nama-nama susu yang tercemar, tulis Farah. Lewat akun sosmed pribadinya itu, ia menuangkan kekesalannya terhadap pemerintah yang sangat lambat menangani kasus susu berbakteri. Aksi protes Farah melalui akun sosial media itu sebagai bukti bahwa ia sangat peduli dengan nasib bayi-bayi yang ada di Indonesia. Jika pemerintah lambat menangani masalah ini, bagaimana dengan nasib generasi penerus bangsa ini? Aneh, masalah susu aja nggak kelar. Terus susu mana sih yang ada bakteri? Tolong bayi-bayi Indonesia dong, egois semoga, tulis Farah. Sebelumnya, ketika ditanya soal manggilnya Risa, sahabatnya, dari panggilan polisi untuk melakukan berita acara perkara terkait statusnya sebagai tersangka melalui handphonenya, selaku pihak pelapor Farah tak terlalu diperdulikannya. Meski mangkirnya Risa makin memperlambat proses hukum, Farah tetap akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Sebenarnya, ini bukan kapasitas aku untuk menanggapi kehadiran dia, tapi kalau terjadi sama saya pasti hadir. Kalau aku saat dipanggil pertama dan kedua, aku datang karena sebagai warga negara yang baik, aku harus mengikuti proses hukum yang berlaku, katanya.
Dia mengaku enggan mengomentari alasan ketidakhadiran Lisa sahabatnya. Aku enggak tahu sama sekali, ditanyakan langsung aja. Aku enggak ikutan, nanti kena lagi katanya. Nah, analisis datanya adalah yang pertama, struktur makro. Temanya adalah kekesalan Farah terhadap pemerintah yang lambat dalam menangani kasus susu berbakteri. Yang kedua, superstruktur. Pendahuluannya adalah awal berita menampilkan seorang Farah dengan kutipan kalimat "Gue demo kalau pemerintah enggak umumkan nama-nama susu yang tercemar". Isinya penekanan kekesalan Farah terhadap pemerintah, cara Farah mengekspresikan kekesalannya, kepedulian Farah terhadap nasib bayi-bayi di Indonesia. Penutupnya, dalam wacana ini diakhiri dengan pemberitaan mengenai mangkirnya Risa dari panggilan polisi dan bagaimana tanggapan Farah mengenai kabar berikut. Yang ketiga, struktur mikro. Struktur mikro yang menunjuk pada makna setempat. Struktur mikro semantik, detail, adanya penonjolan informasi berita mengenai profil Farah yang kontroversial, mulai dari kasusnya dengan Lisa hingga ancamannya terhadap pemerintah yang dia tulis dalam sebuah jejaring sosial. Kata ganti, hal itu diakibatkan karena dirinya merasa kesal. Sebenarnya ini bukan kapasitas aku untuk menanggapi kehadiran dia. Struktur mikro sintaksis. Pendapat tema disampaikan dengan menggunakan kalimat tidak langsung berupa ancaman pada baris kalimat keempat. Gue demo kalau pemerintah nggak umumkan nama-nama susu yang tercemar, tulis Farah pada media sosial. Struktur mikro, stilistik. Kata-kata yang tidak baku atau kata-kata gaul yang sering digunakan oleh Farah, seperti gue, enggak, aja, dan kalau. Struktur mikro retorika. Dalam pemberitaan di atas ada beberapa cara yang digunakan adalah yang pertama, penggunaan gaya bahasa seperti maja sindiran dan gaya bahasa yang bermakna denotatif. Aku enggak tahu sama sekali, ditanyakan langsung saja. Aku enggak ikutan, nanti kena lagi katanya. Menonjolkan kekesalan Farah terhadap pemerintah, menonjolkan opini penulis mengenai ketidakseriusan ancaman Farah. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.